Nah, sikap jantan itulah sahabat titik balik yang menurut saya diperlihatkan oleh Partai Nasional Demokrat atau Partai Nasdem dan Partai Amanat Nasional. Dua pimpinan partai politik nasional di Aceh ini yang mengusung dan mendukung pasangan calon Bustami Hamzah dan Fadel Rahmi sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh periode 2025-2030 ini memberikan dan mengakui kemenangan dari pasangan Mualim atau Mujakir Manaf dan Fadullah atau Mualim dan Dikpan. Sementara hingga kini Partai Golkar, Partai PAS, Partai Buruh, dan PKN masih saja ngotot dan bertahan. Ilham Pangestu, politisi Partai Golkar, anggota DPR RI periode yang kedua, dan peraih suara terbanyak di Dapil 1 Aceh pada Pileg 14 Februari 2024 lalu, juga mengucapkan selamat kepada Mualim Dikpan. Nah, sikap realistis dan kesatria Ilham Pangestu ini tentu saja berbeda dengan sikap Ketua DPD 1 Partai Golkar Aceh, yaitu TM Nurlif. Politisi senior Golkar yang telah 2 kali gagal terpilih sebagai anggota DPR RI dari Dapil Aceh ini justru masih ngotot dan belum mengakui kemenangan Mualim Dikpan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat titik balik, kembali kita bertemu. Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kita umur panjang, kesehatan dan keselamatan, sehingga tetap berbicara, berdiskusi, berpikir soal-soal sosial, budaya, dan politik yang terjadi di Aceh, bumi tanah rencong. Sahabat titik balik, pembicaraan ataupun ulasan saya edisi ini masih seputar politik, yaitu berbicara masalah pilkada, khususnya pemilihan gubernur dan wakil gubernur Aceh periode 2025-2030. Setelah sempat diwarnai berbagai dinamika, kontestasi demokrasi bertajuk pilkada gubernur dan wakil gubernur Aceh, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota se-Aceh pada Rabu 27 November 2024 lalu berakhir sudah. Ibarat satu kompetisi, tentu ada yang puas dan tidak dengan berbagai hasil akhir. Bagi yang kalah tentu menggerutu, dan ini wajar-wajar saja. Sebab seperti kata mantan Menko Polhukam Profesor Mahfud MD, bahwa bagi orang-orang kalah atau bagi yang kalah pasti semua serba salah. Sebaliknya bagi yang menang tentu semua pasti menyambutnya dengan sukacita dan riang gembira. Tapi sahabat titik balik, lepas dari semua itu, apapun proses yang sempat terjadi, toh pada akhirnya jiwa besar adalah taruhannya. Bukan justru mencari-cari kambing hitam, apalagi kepuasan semu dengan saling menyalahkan. Nah, sikap jantan itulah sahabat titik balik yang menurut saya diperlihatkan oleh Partai Nasional Demokrat atau Partai Nasdem dan Partai Amanat Nasional. Dua pimpinan partai politik nasional di Aceh ini yang mengusung dan mendukung pasangan calon Bustami Hamzah dan Fadel Rahmi sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh periode 2025-2030 ini memberikan dan mengakui kemenangan dari pasangan Mualim atau Mujakir Manaf dan Fadullah atau Mualim dan Dikpan. Sementara hingga kini Partai Golkar, Partai PAS, Partai Buruh, dan PKN masih saja ngotot dan bertahan dengan angka-angka dan asumsi bahwa Fadel Rahmi, maksud saya bahwa Bustami Hamzah dan Fadel Rahmi adalah pasangan yang unggul.
Nah, ini menarik. Melalui ketuanya Irsan Sosyawan, Partai Nasdem Aceh mengucapkan selamat kepada Mualim dan Dekpan sebagai gubernur dan wakil gubernur Aceh terpilih pada 27 November 2024 lalu. Bahkan keponakan Surya Paloh ini mengaku siap berkolaborasi dengan Mualim dan Dekpan yang didukung oleh Partai Aceh, Partai Gerindra, Partai Demokrat, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Keadilan Sejahtera. Selain itu juga ada 6 parpol yang lain yang turut memberikan dukungan kepada Mualim Dekpan seperti PDIP, PSI, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Umat, Partai Nanggro Aceh, dan Partai Garuda. Disusul kemudian Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah Partai Amanat Nasional Aceh, Dr. Irfan Nusir, SAG SEMKOM, yang menyampaikan dukungannya atau pengakuannya. Dia menyebut bahwa pertarungan pada pilkada sudah selesai. Nah, dari persentase suara yang masuk di pilkada Aceh menurut politisi Partai Amanat Nasional ini, paslon Mualim Dekpan telah unggul. Kata dia, sekarang saatnya kita kembali merajut silaturahmi bersatu untuk membangun Aceh, baik sesama partai pendukung maupun partai pengusung, katanya pada Sabtu 30 November 2024 lalu di Banda Aceh. Nah, yang tak kalah menarik, sahabat titik balik, tak lama kemudian Ilham Pangestu, politisi Partai Golkar, anggota DPR RI periode yang kedua, dan peraih suara terbanyak di Dapil 1 Aceh pada Pileg 14 Februari 2024 lalu, juga mengucapkan selamat kepada Mualim Dekpan. Semoga duet kepemimpinan Mujahid Maraf dan Fadullah dapat menjadi teladan dalam pelayanan kepada masyarakat. Sebagai perwakilan Partai Golkar, saya siap mendukung segala kebijakan yang berpihak pada kemajuan Aceh. Begitu ujar Ilham Pangestu dalam keterangan tertulisnya pada Jumat 29 November 2024. Nah, sikap realistis dan kesatria Ilham Pangestu ini tentu saja berbeda dengan sikap Ketua DPD 1 Partai Golkar Aceh, yaitu TM Nurlif. Politisi senior Golkar yang telah 2 kali gagal terpilih sebagai anggota DPR RI dari Dapil Aceh ini justru masih ngotot dan belum mengakui kemenangan Mualim Dekpan. Maklum sajalah bahwa kekalahan Bustami Fadil sekaligus juga kekalahan Nurlif dalam mendukung pasangan calon gubernur Aceh. Ini adalah yang kedua bagi Nurlif. Pertama, pada Pilkada 2017 lalu, Golkar mendukung pasangan Tarmizi Karim dan Teguh Maksamina Ali. Selain itu, sepertinya Nurlif juga tidak akan terpilih lagi untuk yang ketiga kalinya sebagai Ketua DPD 1 Golkar Aceh. Karena itu digadang-gadang atau disebut-sebut kursi yang bakal ditinggalkan Nurlif kabarnya akan direbut Ilham Pangestu atau mungkin saja Bustami Hamzah yang mulai hijrah ke partai politik. Kabarnya seperti itu. Dan Teguh Nurlif juga sempat 2 kali juga gagal sebagai calon wakil gubernur. Pada tahun 2017 lalu, Nurlif juga sempat digadang-gadang akan mendampingi Tarmizi Karim, tapi kemudian Tarmizi Karim memilih Teguh Maksamina Ali. Kemudian di 2024, Nurlif juga sempat mendaftar sebagai wakil gubernur untuk berpasangan dengan Mualim. Bahkan dia juga mendeklar dirinya sebagai calon gubernur Aceh. Tapi baik sebagai calon gubernur Aceh maupun wakil gubernur Aceh tidak berpihak kepada Nurlif. Tentu lebih sedih lagi, sempat beredar kabar bahwa Nurlif juga ingin masuk ke jajaran DPP Partai Golkar di bawah kepemimpinan Bahlil. Tapi keinginan tersebut juga kandas. Jadi tidak salah juga jika Nurlif akan berjuang untuk Bustami hingga tetes keringat penghabisan. Karena inilah yang masih bisa dia lakukan di dalam konstelasi politik di tanah kelahirannya Aceh ini. Sikap serupa juga ditunjukkan oleh Teguh Bulkaini Tanjungan. Ketua Umum Partai PAS Aceh ini juga sudah 4 kali gagal dan bernasib apes dalam mendukung dan
mengusung pasangan calon gubernur Aceh. Mungkin Anda semua masih ingat pada Pilkada 2006 silam. Saat itu Tubul Kaini menjadi pendukung utama dari pasangan calon Humam Hamid dan Hasbi Abdullah atau yang dikenal dengan istilah H2O. Ketika itu H2O melawan pasangan Irwandi Yusuf Muhammad Najar. Dan sayangnya paslon H2O kalah telak dari Irwandi Najar. Pada Pilkada 2012, Tubul Kaini kembali di garda terdepan dalam mengusung atau mendukung pasangan calon gubernur. Ketika itu dia mendukung paslon Muhammad Najar Nova Iriansah dan lagi-lagi kalah dari pasangan calon Dr. Jaini Abdullah bersama Mudzakkir Manaf. Lalu untuk yang ketiga kalinya tahun 2017 Tubul Kaini belum bernasib atau bertangan dingin karena pasangan yang dia dukung ketika itu adalah Mudzakkir Manaf yang berduet dengan T.A. Khalid juga kalah dari pasangan Irwandi Yusuf Nova Iriansah. Dan sepertinya untuk yang keempat kali jagoan Tubul Kaini yaitu Bustami Hamzah Fadil Rahmi kembali tersungkur dari paslon Mualim Dekpat. Secara de facto berdasarkan real count KPU serta sumber lainnya yang saya himpun, Mualim Dekpat telah dinyatakan unggul dengan perolehan 53% lebih suara dari Bustami dan Fadil Rahmi yang berkisar pada angka 46, sekian. Pada Pilkada 27 November, Pilkada Aceh maksud saya, 27 November 2024 lalu. Dan secara de jure tentu saja menunggu putusan resmi dari KIP Aceh yang kabarnya akan diumumkan pada tanggal 16 Desember 2024 mendatang. Nah, kalau juga mereka tidak puas atau tidak setuju dengan keputusan itu, tentu saja ada langkah-langkah yang regulasi, langkah-langkah konstitusi yang mesti ditempuh. Salah satunya adalah mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Saya kira itu yang lebih elegan, itu yang lebih baik daripada ya asing merepet di media sosial atau di media pers yang kadang-kadang tudingannya juga sangat sumir. Tapi itulah sebagai bentuk dari yang katanya loyalitas dari Ombus dan Fadil Rahmi. Namun sahabat titik balik, dari 23 kabupaten kota di Aceh, memang perolehan suara Mualim Dekpat ada yang kalah dari Bustami dan Fadil Rahmi. Ya, seperti misalnya di Dapil 1, yaitu Sabang, Banda Aceh, dan Aceh Besar. Mualim memang kalah dari Bustami Fadil Rahmi. Selanjutnya di Dapil 2, Pidi dan Pidi Jaya, serta di Dapil 3, Biren, termasuk di Kota Langsa Dapil 7, Mualim Dekpat juga kalah. Tapi selebihnya atau sisanya Mualim menang. Dan yang paling telak itulah di Dapil 5, Luxmawe Aceh Utara. Mualim menang telak hampir lebih dari 80%. Itulah yang hari ini coba di framing oleh pasangan tim 01 Bustami Fadil bahwa terjadi intimidasi segala macam bla 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 di sana. Padahal nasib serupa juga dialami Mualim di Dapil 1 Kota Banda Aceh bahwa Mualim hanya memperoleh 20% lebih, sisanya itu diperoleh oleh Bustami. Walaupun juga sayup-sayup terdengar apa yang menjadi penyebab kekalahan Mualim di Sabang, Banda Aceh, Aceh Besar, Pidi, Pidi Jaya, Biren, dan Kota Langsa. Pertanyaannya tentu saja, apa yang menjadi penyebab dari kekalahan tersebut? Ya, kalau kita ambil contoh di Kota Banda Aceh saja, muncul pertanyaan, benarkah ada aparatur sipil negara bersama para pejabat bupati dan wali kota, termasuk para kepala SKPA di jajaran pemerintah Aceh yang tidak netral atau berpihak. Walaupun sebelumnya pejabat gubernur Aceh, Safrizal, berulang kali menyeru dan menegaskan bahwa
para ASN di jajaran pemerintah Aceh untuk bersikap netral dalam pilkada. Sekilas memang dari hasil penelusuran saya memang begitulah adanya. Saya banyak menerima laporan dari sejumlah narasumber baik di jajaran pemerintah Aceh, di jajaran pemerintah kabupaten kota seperti Kabupaten Aceh Besar, jajaran wali kota Sabang, jajaran wali kota Banda Aceh, kemudian di jajaran pemerintah Kabupaten Pidi Jaya, Biren, dan Kota Langsa. Sumber-sumber saya menyebut bahwa memang telah terjadi mobilisasi pendukung, terutama di beberapa SKPA yang ada di Banda Aceh. Beberapa oknum kepala SKPA juga ikut bermain untuk paslon 01. Nah, seperti apa pola permainan mereka? Tunggu kupasan saya untuk minggu depan. Selain itu, pada kesempatan ini saya juga mengucapkan selamat untuk Mualem. Dia memang tidak sekolah dan tidak jadi sarjana, tapi kini dia jadi gubernur Aceh untuk 5 tahun ke depan. Keberhasilan ini semoga saja benar adanya, dan ini juga merupakan kebanggaan tersendiri bagi saya yang lahir di Lok Sumawe. Inilah untuk pertama kalinya setelah Indonesia merdeka, untuk pertama kalinya putra Paseh menjadi gubernur Aceh atau terpilih sebagai gubernur Aceh definitif. Sebelumnya memang ada nama Tarmizi Karim, Ramli Ridwan, tapi mereka hanya sebagai penjabat atau pelaksana tugas. Dan kali ini setelah sekian puluh tahun kita merdeka, atau 70 tahun lebih, untuk pertama kalinya putra Paseh, yaitu Muzakir Manaf, terpilih untuk memimpin Aceh. Sekali lagi, selamat tuah tubuh putra Paseh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi.